Yudikatif, legislatif, hingga eksekutif. Korupsi muncul di 3 cabang pemerintahan. Pada Juli 2019, Mendagri pernah menegur 103 kepala daerah terkait aparatur sipil negara yang terlibat dalam kasus korupsi di Pemda. Kemendagri mencatat dari 2.357 ASN yang harus dipecat, 2.259 berdinas di Pemda. Saya Syazawi Sastro bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Kasus korupsi telah mencoreng citra DPR. 15 Juli 2019, Pengadilan Tipikor Semarang memberi vonis 6 tahun penjara kepada politisi PAN Taufik Kurniawan dalam kasus suap pengurusan dana alokasi khusus Kabupaten Kebumen dan Purbalingga tahun 2016-2017. Saat divonis, Taufik masih berstatus Wakil Ketua DPR nonaktif. Itu artinya sejak menyandang status tersangka pada Oktober 2018, Taufik masih menikmati berbagai fasilitas sebagai pimpinan DPR. Setelah vonis terhadap Taufik jatuh, barulah Sekjen DPR menyatakan akan menghentikan gaji serta hak-hak Taufik lainnya sebagai Wakil Ketua DPR. Kepada terdakwa Setia Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun. Dan jangan lupa Setia Novanto, mantan Ketua DPR yang divonis 15 tahun penjara dalam kasus mega korupsi KTP elektronik. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman juga terjerat kasus suap kuota pembelian gula impor di Perum Bulog. Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memberi vonis 4,5 tahun penjara. DPR periode 2014-2019 sebentar lagi memasuki purna tugas. Indonesia Corruption Watch mencatat ada 254 anggota dewan yang menjadi tersangka korupsi sepanjang 2014-2019. 22 diantaranya adalah anggota DPR RI. Menurut ICW, fraksi Golkar terbanyak menyumbangkan kasus korupsi sebanyak 8 orang. Disusul Partai Demokrat dan PAN sebanyak 3 orang, PDI Perjuangan serta Hanura 2 orang, Nasdem, PKB, PKS, dan P3 1 orang. Sedangkan fraksi Partai Gerindra di DPR bersih dari catatan korupsi. Cabang eksekutif juga tidak bebas dari perilaku korupsi. Anda kembali dalam program khusus Welcome Jokowi JK. Pemirsa, Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara yang didasarkan kekuatan hukum atau Machtstaat. Namun fakta menunjukkan Indonesia sampai sekarang belum juga sampai ke tahap cita-cita negara hukum. Ini adalah pekerjaan rumah besar bagi siapapun yang nanti terpilih menjadi presiden untuk mengembalikan hukum sebagai panglima. Beberapa waktu lalu, lingkaran survei Indonesia Beberapa waktu yang lalu, lingkaran survei Indonesia merilis survei yang menyebutkan bahwa ketidakpuasan publik atas penegakan hukum telah mencapai titik terendah. 56% masyarakat menyatakan kurang puas dengan penegakan hukum di Indonesia dan hanya 29,8% yang menyatakan puas terhadap penegakan hukum di Indonesia. Berbagai potret terkait rendahnya kualitas dan profesionalitas aparat penegak hukum, fenomena ketidakadilan sebagai hasil proses litigasi di dunia peradilan, praktik mafia hukum, korupsi, dan jual beli perkara yang nampaknya tak pernah mengenal kata jemu terus-menerus terjadi dan menjadi objek pemberitaan yang intens di sejumlah media massa. Potret buram penegakan hukum tersebut nampaknya telah menginjeksikan sikap a priori dan pesimisme dalam diri publik akan tegaknya hukum di negeri ini. Ini adalah pekerjaan rumah terbesar yang sudah seharusnya menjadi prioritas pemimpin Indonesia ke depan. Seakan ingin menjawab keraguan publik, masing-masing kandidat Capres-Cawapres berkesempatan menjawab hal tersebut dalam debat yang diselenggarakan KPU. Kepastian hukum juga harus memberikan jaminan terhadap penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, dalam bentuk apapun, dan harus memberikan penghormatan, pemenuhan, dan penegakan atas hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia. Pemerintahan Prabowo Hatta akan memastikan bahwa hukum akan memperlakukan setiap warga negara secara setara di depan hukum
dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan. Negara kita adalah negara hukum. Itu bunyi pasal 1 Undang-Undang Dasar 45. Artinya siapapun di antara kita harus taat dan memastikan bahwa semua orang memenuhi aturan dan ketentuan hukum. Salah satu syarat tentang kepastian hukum ialah kita menghormati sesama manusia. Kita harus melaksanakan hak-hak asasi manusia. Karena manusialah yang diperlakukan kepastian hukum itu. Tanpa penghormatan, tanpa pelaksanaan hak asasi manusia, tidak ada di antara kita yang dapat melaksanakan kepastian hukum itu dengan benar. Karena itulah, maka pelaksanaan hukum harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai aturan yang ada. Banyak hal beberapa hal pokok untuk melaksanakan ketentuan kepastian hukum itu. Pertama, hukum yang memang sesuai dan merupakan ketentuan yang dapat kita terima secara umum. Kedua, ketauladanan. Tidak mungkin hukum itu dapat dilaksanakan tanpa ketauladanan daripada kita semua, khususnya para pemimpin. Jadi para pemimpin apabila ingin melaksanakan hukum, pemimpinnya terlebih dahulu melaksanakan hukum dengan betul. Apabila pemimpinnya ingin melaksanakan dasar hukum itu hak asasi manusia, maka pemimpin itu pula harus taat kepada hak asasi manusia. Tidak mungkin sebaliknya. Tidak mudah memang, namun jika itu tidak dilakukan, maka kepercayaan terhadap hukum akan terus tergerus jika penegak hukum dan elit tidak segera mengubah tabiat untuk menghormati hukum. Hukum yang runcing ke bawah tetapi tumpul ke atas akan kian memperdalam kekecewaan publik, siapapun presidennya. Tim Liputan, Berita 1. Harus saya katakan di sini selama beberapa bulan kami menyisir anggaran di APBD di Jakarta, kami melihat banyak program-program yang menurut kami tidak ada gunanya. Atau kita juga nggak ngerti ini buat apa sebenarnya. Goalnya apa? Jadi apa bukan hanya dicapai, pulpen, bukan hanya lem ibon, tapi juga masih banyak hal yang lebih besar daripada itu. Misalkan contohnya, kita selalu melihat anggaran terbesar di DKI Jakarta, khususnya misalkan di Komisi D, yaitu komisi saya, itu adalah pembelian aset, dalam hal ini misalkan lahan. Tetapi permasalahannya di lapangan yang kita ketahui, banyak aset-aset yang sudah dibeli atau dipunyai oleh Pemprov DKI, itu belum difungsikan atau belum dipakai. Terus yang kedua permasalahannya, aset-aset yang sudah kita beli, itu tidak sesuai peruntukan. Peruntukan awal, mengapa aset itu dibeli pada awalnya. Jadi masih banyak hal yang jauh lebih penting dan lebih krusial dari APBD kita. Jadi mungkin saya merasa mulai sekarang legislatif, terutama eksekutif di DKI Jakarta harus mulai berbenah. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan pada beberapa orang pegawai Badan Pemeriksa Keuangan dengan inisial R, AS sebagai auditor BPK, dan Y yang merupakan staf BPK. KPK kemudian menyegel 2 ruangan auditor Badan Pemeriksa Keuangan saat melakukan operasi tangkap tangan. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengaku penyidik KPK menangkap 7 orang, 2 orang diantaranya diketahui penyelenggara negara, unsur pegawai negeri dan non-pegawai negeri. Sejumlah uang dalam bentuk rupiah juga diamankan dari penangkapan ini. Penangkapan pegawai BPK oleh KPK dibenarkan oleh Humas BPK Yudi Ramdan Budiman. Ketiga pegawai BPK ditangkap telah dibawa ke gedung KPK untuk pemeriksaan lanjutan. Hingga saat ini belum ada keterangan pasti kasus apa yang menjerat ketiga pejabat BPK tersebut. 7 orang tersebut berasal dari unsur 2 institusi negara. Kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Gitu. Uangnya dolar apa rupiah, Bang, yang ditemukan? Informasi tadi yang kita dapatkan dari tim, uangnya dalam bentuk rupiah. Saya belum dapat informasi lebih detail, namun masih dilakukan proses perhitungan terhadap berapa jumlah uang yang diamankan dalam operasi. Betul, memang tadi jam 3 lebih 10 menit rekan-rekan dari KPK mendatangi BPK. Ada operasi tangkap tangan, pemeriksaan dan penggeledahan di BPK. Dan di sana dilakukan pemeriksaan, dan jam 5 lebih 8 menit
itu 2 orang auditor BPK dan 1 orang staf BPK dimintai keterangan ke KPK. Sekarang yang bersangkutan berada di KPK. Ini kan pemeriksaan yang apanya, substansinya kita belum ada informasi lebih lanjut dari KPK, dan penjelasan resminya baru besok kita akan dengarkan dari pimpinan BPK dan pimpinan KPK. RS, kemudian AS dan Y yang dimintain keterangan di KPK untuk lebih lanjut tentang bagaimana kronologisnya dan apa kita. Tadi ini kita kedatangan tamu, mudah-mudahan dengan kunjungan ini kerjasama kita lebih baik dalam antara KPK dan Polri. Hari ini kami memprioritaskan untuk menghadap Bapak soal Bapak Ibu sekalian. Nawaitu saya yang paling dalam adalah bagaimana ke depan institusi Polri dan KPK ini makin mantap di dalam membangun sinergitas. Hal-hal yang kurang, hal-hal yang masih belum kita selesaikan, secepatnya kita selesaikan. Hal-hal yang perlu masih menjadi kendala, kita komunikasikan. Ke depan kita berharap benar-benar institusi Polri dan KPK ini bisa bergandengan tangan, bisa bersama-sama membangun sinergitas yang positif di dalam rangka penegakan dan pencegahan masalah tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan dengan begitu soliditas kita ke depan antara KPK dan Polri semakin baik.